Beban yang berat selalu satu paket dengan bahu yang kuat. Artinya adalah bahwa setiap kali kita berhadapan dengan beban berat di dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu membekali kita dengan bahu yang kuat. Tuhan sangat tahu kapasitas setiap kita, sehingga bila ada beban menindih, Dia tahu kita sanggup untuk memikulnya. Kita diberikan kekuatan untuk menanganinya. Kita diberikan jalan keluar pada saat kita berhadapan dengan jalan buntu. Ini yang harusnya ada di dalam iman kita. Beban berat selalu satu paket dengan bahu yang kuat untuk memikul beban berat itu. Begitu pula pada saat ketika kita berhadapan dengan ujian hidup yang berat, yang menghadang kita. Sesungguhnya itu merupakan sebuah undangan dari Tuhan yang Maha Kuat untuk kita bisa datang dan memandang kepadanya. Dan bukan itu saja, bila memang Tuhan yang mengundang kita, maka sesungguhnya sebelum ujian itu datang, Tuhan sudah sediakan jawaban dan jalan keluar untuk supaya kita bisa lulus dari ujian itu. Bukankah sabda Tuhan pernah mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita? Dan bila kita dicobai, kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan sehingga kita sanggup untuk memikulnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan hari ini yang akan mengajak kita belajar dari ujian iman yang dihadapi oleh seorang bapa beriman yang Tuhan pilih menjadi bapa bagi segala bangsa, yaitu Abraham. Kejadian 22 ayat 13-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan satu bagian lagi dari 1 Korintus pasal yang kedua tentang hikmat dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan sebelum dunia dijadikan kepada manusia untuk supaya kita bisa melalui kehidupan kita yang berat itu. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Abraham sekalipun disebut sebagai bapa orang beriman, tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Bukankah setelah Tuhan menjanjikan Abraham akan mempunyai banyak keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, ada masa ujian berat yang menimpa hidupnya untuk menantikan hadirnya keturunannya itu. Sampai usianya yang sudah 100 tahun dan istrinya yang sudah tidak mungkin lagi untuk mengandung, pada saat itulah sebenarnya iman Abraham diuji. Tetapi akhirnya walaupun dia pernah gagal dalam ujian itu, akhirnya dia bangkit lagi sampai akhirnya lahirlah anak yang dinantikan itu bernama Ishak. Dan ujian kedua adalah ketika Abraham berhadapan dengan perintah Tuhan yang meminta dia untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya itu, menjadi korban untuk persembahan, korban bakaran. Ini merupakan satu ujian yang tidak mudah bagi Abraham yang sudah menanti anak itu begitu lama dan hanya satu-satunya. Sekarang Tuhan mau ambil anak itu dengan cara yang sangat sulit dipahami oleh Abraham pada waktu itu. Namun yang luar biasa adalah Abraham tetap taat. Dia berjalan ke tempat yang Tuhan sudah perintahkan, ke Bukit Moria, dan dia membawa segala piranti-piranti untuk persembahan korban bakaran. Dan dia sudah siapkan juga parang untuk memotong korban itu.
Dan tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat berat bagi Abraham. Tetapi yang sungguh luar biasa adalah ketika Abraham mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, dan dia akhirnya bisa berjumpa dengan sebuah pengganti Ishak, yaitu ketika didapati dalam ayat 13 tadi, seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut belukar. Dan Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau sering disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang menyajikan, Tuhan yang mencukupkan. Pelajaran yang menarik dari Abraham adalah bahwa mengapa dia bisa melalui ujian itu dan lulus, dipercayai lagi oleh Tuhannya. Karena dia melihat bahwa ujian hidup yang berat yang menghadang hidupnya itu adalah sebuah undangan dari Tuhan yang Maha Kuat. Ini yang membuat dia lalu kemudian pergi ke Bukit Moria itu dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, dan Tuhan dapati dia setia. Dan karena dia lihat setiap ujian hidup yang menghadang itu adalah Tuhan yang mengundang, maka dia begitu percaya. Dia meyakini karena Tuhan itulah yang mengenal dia lebih dalam, dan dia juga mengenal Tuhannya, punya relasi yang dekat dengan Tuhannya, yang menyebabkan dia meyakini bahwa telah disediakan baginya apa yang memang dicukupkan untuk supaya dia bisa melalui ujian itu. Ini pelajaran yang penting, yang memang sebenarnya sebelum kita berhadapan dengan berbagai macam masalah hidup, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan kepada setiap kita jalan keluarnya. Hanya seringkali kita yang menjauh dari Tuhan, kita mengikuti cara kita sendiri, kita tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah sediakan hikmat, dan itulah yang dikatakan di dalam surat Korintus yang pertama tadi. Tuhan sudah memberitahukan hikmat Allah yang tersembunyi itu, dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan sudah disediakan Tuhan bagi kemuliaan manusia. Dengan kata lain, Tuhan sudah karuniakan akal budi untuk supaya manusia bisa menjalani kehidupan ini. Sehingga dikatakan, kutipan dari kitab Yesaya, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Ini makin menegaskan lagi kepada kita tentang betapa seharusnya kita ketika berhadapan dengan ujian hidup yang berat, kita perlu ingat bahwa itu adalah undangan Tuhan. Undangan untuk supaya kita memandang lagi kepada Tuhan, kita percaya lagi kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan jangan lupa, bila Tuhan yang mengundang, maka sesungguhnya Tuhan sudah sediakan sebelum ujian itu datang semua jawaban dan jalan keluar untuk kita bisa lulus dari ujian itu, sesungguhnya sudah disediakannya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, when God invite, He will provide. Kalau Tuhan yang mengundang, maka Dia yang akan sediakan, bahkan yang sudah sediakan untuk setiap kita datang menghadapnya. Ini menjadi kelegaan sesungguhnya buat kita, bahwa saat kita berhadapan dengan jalan buntu, sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu menyediakan jalan keluar. Asal kita mau datang kepadanya, meminta hikmat, memberikan jalan keluar buat kita. Dan bila kita berhadapan dengan segala macam kelemahan kita, sesungguhnya Tuhan sudah berikan kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Karena itu, biar kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan untuk kita menghadapi hari esok, menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian yang begitu menghadang. Dia mengundang kita, Dia menyediakan buat kita yang terbaik untuk kita bisa keluar dari jalan-jalan pergumulan kita menuju jalan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Selamat berjuang lagi, selamat hidup dekat bersamanya. Amin.